Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, aku Erna. Aku dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 1120250009. Nah, di video ini aku bakalan membahas tentang paradigma hukum. Nah, menurut kalian, hukum di Indonesia saat ini lebih condong sekedar jadi teks kaku di dalam buku atau disebut law in books, atau sudah benar-benar hidup dan bernafas di tengah masyarakat, atau yang disebut law in action. Nah, hari ini aku bakalan membedah yang namanya paradigma hukum. Kalau kita pinjam istilah dari filsafat Thomas Kuhn, paradigma itu sebenarnya adalah kerangka dasar kita dalam melihat sesuatu. Jadi, paradigma hukum adalah fondasi awal bagaimana kita memandang hukum, mendefinisikan apa itu keadilan, dan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah hukum. Dulu, di era klasik, orang pakai paradigma hukum alam. Mereka percaya hukum itu sumbernya dari Tuhan atau rasionalitas alam semesta, sifatnya universal dan sangat moral. Tapi masuk ke era modern, paradigma bergeser ke positivisme hukum yang dipelopori John Austin dan Hans Kelsen. Di era ini, hukum dipotong kompas, dipisahkan dari moral dan dari edukasi jadi sekedar teks tertulis atau perintah penguasa. Sisi negatifnya, hukum jadi kaku, dingin, dan seringkali kering dari rasa keadilan substansif. Nah, untuk memahami ini, aku akan bedah lewat 4 pilar utama. Nah, yang pertama ada hukum sebagai sistem nilai. Teman-teman, hukum yang sejati itu bukan sekedar deretan pasal normatif yang kaku di atas kertas. Hukum yang sesungguhnya adalah living law, hukum yang lahir, tumbuh, dan berkembang secara organik dari kesadaran moral serta kearifan lokal masyarakat itu sendiri. Tantangan sosiologis terbesar kita hari ini adalah mengikis jurang pemisah atau gap antara hukum tertulis dengan hukum yang senyatanya dipraktikkan. Kenapa? Karena kalau hukum tertulis terlalu jauh dari nilai-nilai nyata di masyarakat, yang terjadi adalah penolakan sosial. Hukum menjadi kehilangan taringnya karena dianggap asing oleh masyarakatnya sendiri. Nah, yang kedua, hukum berfungsi sebagai ideologi. Sekarang, kita masuk ke pilar kedua. Jadi ini agak sedikit teman. Hukum berfungsi sebagai ideologi. Di sini kita harus berani membongkar mitos bahwa hukum itu selalu netral dan bebas nilai. Faktanya, hukum sering kali dikonstruksikan dalam kontestasi sosial politik yang syarat kepentingan penguasa. Gimana cara kerja ideologi hukum ini? Ada 3 cara halus. Poin-poin muncul satu persatu dengan efek suara tegas. Legitimatif, mengubah pemaksaan fisik penguasa menjadi wewenang yang sah supaya kita sebagai masyarakat mau patuh secara sukarela. Mistifikasi itu menggunakan bahasa hukum yang elitis dan rumit, penuh istilah Latin, dan masyarakat awam merasa, saya nggak paham hukum, mending ikut aja. Nah, akhirnya kita takut untuk mengikuti hukum. Yang ketiga ada reifikasi, yaitu menganggap institusi buatan manusia seperti hak milik kapitalis sebagai sesuatu yang alami dari sunungnya dan nggak bisa diubah. Pernah dengan slogan, semua orang sama di mata hukum, atau formal equality. Sastrawan Anatole France pernah menyindir ini dengan epik. Dia bilang, hukum melarang sekaya maupun semiskin untuk tidur di bawah jembatan. Secara teks, aturan itu adil, berlaku buat semua orang. Tapi realitasnya ya cuma si miskin yang bakal kena dampak aturan itu. Jadi, kesetaraan formal sering kali cuma jadi topeng untuk menyembunyikan ketimpangan struktural yang nyata. Nah, makanya tokoh-tokoh kritis punya pandangan tajam tentang ini. Karl Marx bilang hukum itu cuma alat kelas penguasa buat mengamankan modal mereka. Antonio Gramsci menyebutnya sebagai hegemoni. Hukum menyusupkan kepentingan penguasa sampai dianggap sebagai akal sehat oleh masyarakat yang tertindas. Dan gerakan studi hukum kritis atau disebut CLS terkenal dengan jargonnya, yaitu law is politics, hukum adalah politik. Tapi untungnya di Indonesia kita punya Pancasila yang diposisikan sebagai cita hukum atau disebut res state, sekaligus norma fundamental negara. Pancasila inilah yang bertugas menyaring dan mengarahkan agar hukum
sebagai institusi sosial. Pilar ketiga yaitu sebagai bagian dari lembaga sosial. Hukum mengemban 3 peran vital demi menjaga peradaban kita. Pertama, menjaga ketertiban dan keamanan sebagai alat pengendalian sosial atau disebut social control, supaya tidak terjadi kekacauan atau hukum rimba. Kedua, menjamin hak dan keadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menyelesaikan sengketa sipil, dan membintangi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan teman-teman disabilitas. Dan ketiga, peran ini dijalankan lewat lembaga penegak keadilan dan strukturnya dibagi berdasarkan prinsip trias politika atau legislatif yang bikin undang-undang, eksekutif seperti polisi dan jaksa yang menerapkan, serta yudikatif yaitu hakim dan pengadilan yang mengadili. Nah, yang keempat, hukum sebagai rekayasa sosial. Pilar terakhir ini dan yang paling dinamis, hukum digunakan sebagai rekayasa sosial atau social engineering, konsep dari Raskopon. Ini bilang kalau hukum itu gak cuma merekam atau memotret realitas yang ada, tapi harus aktif mengintervensi dan mengarahkan perilaku masyarakat menuju perubahan yang lebih baik. Di Indonesia, konsep ini diprimunisasi oleh Profesor Dr. Kusuma Atmaja dari Mazhab Unpad dengan istilah hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Bedanya, kalau di Amerika, social engineering bertumpu pada putusan hakim karena mereka menganut sistem common law. Common law di Indonesia kita sesuaikan dengan sistem kodifikasi undang-undang atau civil law. Supaya rekayasa sosial ini berhasil, Lawrence M. Friedman mengingatkan kita tentang 3 syarat efektivitas sistem hukum. Struktur hukum yaitu aparat penegak hukumnya, moralitas polisi, jaksa, dan hakimnya harus kuat. Substansi hukum, aturan, atau isi dari undang-undang itu sendiri harus berkualitas dan tidak tebang pilih. Budaya hukum atau kesadaran hukum dari kita semua, masyarakat tempat hukum itu berlaku. Kalau aturannya bagus, aparatnya tegas, tapi budayanya abai, hukum nggak akan pernah efektif. Itu teman-teman. Nah, teman-teman, kita masuk kepada kesimpulannya. Kesimpulannya, teman-teman, yaitu pertama, hukum yang ideal itu harus berakar dari nilai real masyarakat atau disebut living law, bukan sekadar teks kering. Kedua, kita harus selalu punya daya kritis dalam melihat hukum, karena hukum rentan ditumpangi oleh kepentingan ideologis pihak tertentu. Dan yang ketiga, mari kita fungsikan hukum secara optimal, baik sebagai institusi penjaga keadilan maupun sebagai sarana rekayasa sosial demi mewujudkan masyarakat yang lebih humanis. Setelah mendengar pemaparan ini, menurut kalian hukum di sekitar kita saat ini sudah sampai di tahap mana? Tulis pendapat kritis kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum